Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Chandra dari kelas 2D. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian karakteristik peserta didik. Jadi pengertian perkembangan intelektual itu merupakan kemampuan belajar, terutama memulai dengan menggali materi informasi masing-masing peserta didik. Tentulah tidak sama. Ada siswa yang cepat memahami dan ada juga siswa yang lambat memahami. Yang kedua adalah kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa atau bisa disebut dengan komunikasi atau berbahasa. Di sini bukan hanya berhubungan interaksi antara guru dengan murid saja, tetapi juga dengan materi dan informasi perkembangan media, bahan ajar, dan lain-lain. Yang ketiga ada latar belakang pengalaman. Siswa atau peserta didik yang pernah mendapatkan informasi relevan terhadap sesuatu yang lebih cepat memahami, bukan hanya dalam ilmu atau gaya belajar dan juga metode pembelajaran. Dan yang keempat itu ada gaya belajar. Peserta didik tertentu memiliki gaya belajar dan kebiasaan belajar dan mampu mempercepat pemahaman terhadap materi yang diberikan oleh pendidik, terutama dari kebiasaan namun juga dalam kondisi tertentu. Dalam kegiatan belajar memiliki sebuah ciri-ciri, yaitu interaksi yang terjadi pendidik dan peserta didik yang mempunyai tugas saling mendukung untuk keberhasilan tujuan yang akan dicapai. Pendidik bertugas mendampingi atau membantu peserta didik, dan peserta didik belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang umum. Ada lagi yang kedua itu proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita jelasin tentang pertumbuhan dulu ya. Pertumbuhan adalah jadi suatu proses pertambahan ukuran baik volume, bobot, dan jumlah sel-sel yang bersifat infleksibel atau tidak dapat kembali ke asal. Dan perkembangan adalah merupakan suatu proses untuk menuju kedewasaan pada makhluk hidup yang bersifat kualitatif, atau artinya tidak dapat dinyatakan dengan suatu bilangan tetapi dapat diamati dengan mata telanjang. Dan ada dua ya, ada masa prenatal, ada masa prenatal dan postnatal. Kalau masa prenatal itu sebelum melahirkan, kalau postnatal itu setelah melahirkan. Jadi prenatal itu ketika terjadi pertumbuhan dan berbentuk zigot dalam sel-sel telur dan sel telur membelah menjadi ratusan dan menempel di dinding rahim menjadi embrio dan mulai membentuk manusia. Makanya kita seperti alat pencernaan dan pernapasan dan jari-jari mulai dibentuk, jantung dan mulai juga berdetak, dan bayi mendapat makanan dan dari plasenta dan sudah bisa bergerak. Bentuk membulat, kulit warna merah jambu, rambut mulai lebat, dan proses pertumbuhan terus berlanjut sampai proses kelahiran atau proses postnatal. Jadi kita lanjut ke masa prenatal. Masa prenatal itu masa bayi dari umur 0 sampai 2 tahun, dan masa anak-anak dari umur 2 tahun sampai 11 tahun, dan masa remaja dari 12 sampai 20 tahun, dan masa dewasa dari 21 sampai 60 tahun, dari masa tua atau lansia itu 60 tahun ke atas. Kita jelasin dari masa bayi dulu. Masa bayi itu bisa disebut dengan infansi, adalah masa awal pertumbuhan manusia sejak lahir hingga berumur 18 atau 24 bulan. Yang kedua itu masa anak-anak. Masa awal anak-anak yaitu periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 sampai 6 tahun. Dan masa pertengahan dan akhir anak-anak lahir
ialah periode perkembangan yang merentang dari usia kira-kira 6 sampai 11 tahun. Masa yang ketiga, masa remaja. Jadi masa remaja itu ialah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang dimasuki usia kira-kira 12 tahun 10 hingga 12 tahun, berakhir pada hingga 18 sampai 22 tahun. Ciri-ciri remaja itu pertumbuhan fisik ialah cepat dibandingkan daripada masa anak-anak, itu yang pertama. Dan yang kedua, terjadi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Dan yang ketiga, mulai tertarik dengan lawan jenis. Dan keempat, emosi yang melunak-lunak. Tanda-tanda pertumbuhan sekunder seksual pada remaja. Kita dengan jelaskan dengan sama pria dulu ya. Jadi kalau pria itu tumbuhnya jakun, tumbuh kumis dan rambut di sekitar alat kelamin luar, suara menjadi besar, dan pertambahan berat dan tinggi tubuh. Dada tumbuh menjadi bidang. Ya, kita yang langsung ke masa tua. Masa tua atau lanjut usia itu masa akhir dewasa, ialah periode perkembangan yang bermula pada 60-an atau 70-an tahun dan berakhir pada kematian. Pada masa ini manusia memasuki masa lanjut usia yang dikenal dengan ciri-ciri memasuki masa manula itu antara lain ada 6. Yang pertama, organ-organ tubuh mulai berkurang kemampuannya. Yang kedua, kulit tanpa keriput. Dan yang ketiga, gigi agak mulai rapuh, tidak tumbuh lagi. Dan yang keempat itu pigmentasi rambut kepala berkurang dengan penglihatan mata yang kabur. Dan yang kelima, pandangan atau daya tahan tubuhnya itu melemah. Dan yang keenam, pada wanita itu ditandai dengan berhentinya ovarium menghasilkan sel telur sehingga tidak mengalami haid atau menstruasi. Jadi makna dan kesimpulannya dari perkembangan dari karakteristik peserta didik itu dan perkembangan dan atau pertumbuhan. Jadi kita tuh bisa belajar dari karakteristik peserta didik juga dengan dan makna perkembangan dan pertumbuhan. Jadi maknanya itu kita itu harus bisa gitu, kalau karakter peserta didik itu harus bisa benar-benar memahami peserta didik, agar peserta didik yang tadinya nakal ya seperti itulah kalau makna dari perkembangan dan pertumbuhan itu. Jadi kita itu jadi kenapa kita harus itu, jadi kita harus bisa lebih bisa memahami perkembangan dan pertumbuhan kita. Mengapa kita harus belajar perkembangan dan pertumbuhan manusia? Ya kita harus tahu gitu, memahami bagaimana cara kita bisa melihat gitu ya, seperti tadi sel-sel telur gitu, seperti itu yang bisa kita pelajari gitu ya. Jadi dan makanya kita belajar karakteristik peserta didik dan perkembangan dan pertumbuhan adalah kita bisa memahami rinci-rinci karakteristik, mulai dari karakteristik peserta didik dan perkembangan dan pertumbuhan. Sekian dari saya. Bila ada penjelasan yang kurang bagus ya tolong dimaafkan, karena kita hanya manusia, belajar dari kesalahan aja. Nama saya Richandra, kelas 2D. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.